Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang register dan assembler. Kami dari kelompok 9 beranggotakan Hadid Syaiful Albab dan Teguh Muhammad Ridwan. Materi kita kali ini yang pertama adalah register, yang kedua adalah assembler. Register adalah sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi, 5-10 kali lebih cepat dari main memory. Fungsinya digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Register sendiri mempunyai bentuk fisik, yaitu di mana register berbentuk IC atau Integrated Circuit. IC ini mempunyai jenis yang berbeda, tergantung pada jenis register. Secara analogi, register diibaratkan sebagai ingatan di otak. Bila melakukan pengolahan data secara manual, otak diibaratkan CPU yang berisi ingatan-ingatan, satuan kendali yang mengatur seluruh kegiatan tubuh dan mempunyai tempat untuk perhitungan dan perbandingan logika. Register bekerja dengan cara membantu CPU dalam melaksanakan instruksi. Mereka dikelola oleh unit kontrol yang terletak di dalam prosesor. Register berfungsi untuk tempat penyimpanan yang berisi data dan informasi lainnya yang sering dibutuhkan ketika sebuah program sedang dijalankan. Register dimaksudkan untuk dapat diakses dengan sangat cepat. Yang termasuk register diantaranya adalah register uji dan instruksi. Register instruksi berisi instruksi CPU, sedangkan register uji dimaksudkan untuk menyimpan hasil kerja yang dilakukan oleh CPU. Tipe-tipe register ada 4 di sini. Kita mempunyai SISO, serial input, serial output. Yang kedua SIPO, serial input, parallel output. Yang ketiga PISO, parallel input, serial output. Dan yang keempat PIPO, parallel input dan parallel output. Yang pertama adalah SISO. Di sini SISO adalah serial input dan serial output, di mana register ini adalah register geser dengan masukan berurutan dan keluaran berurutan juga. IC pembentuknya adalah 74LS74. Yang kedua SIPO, serial input, parallel output, adalah register geser dengan masukan berurutan dan keluarannya serentak. IC pembentuknya 74LS164. Yang ketiga adalah PISO, parallel input, serial output, adalah register geser dengan masukan yang serentak dan keluaran berurutan. IC pembentuknya diantaranya 74LS76. Yang keempat, PIPO, parallel input, parallel output, adalah register geser dengan masukan yang serentak dan keluarannya juga serentak. IC pembentuknya diantaranya ada 74LS774 dan 74LS173. Fungsi-fungsi register diantaranya yang pertama sebagai user visible register. Register ini memungkinkan pemrograman bahasa mesin dan bahasa assembler, meminimalkan referensi main memory dengan cara mengoptimasi penggunaan register. Yang kedua sebagai kontrol dan status register. Register ini digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Macam-macam register di dalam user visible register diantaranya ada general purpose register, kemudian register alamat, ketiga register data, dan flag register. Yang pertama, general purpose register. Register ini dapat digunakan untuk menyimpan angka dan alamat sekaligus. Terdiri dari register AX atau accumulator register, yang kedua BX atau base register, yang ketiga CX, counter register, dan yang keempat DX atau data register, yang masing-masing terdiri dari 16 bit.
dan memiliki ciri khas yaitu dapat dipisah menjadi dua bagian, di mana setiap bagian terdiri dari atas 8 bit, atau dapat dipisah menjadi high dan low yang terdiri dari masing-masing 8 bit. Register AX secara khusus digunakan pada operasi aritmatika, terutama dalam operasi pembagian dan pengurangan. Yang kedua, register BX biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu alamat offset dari suatu segmen. Kemudian register CX digunakan secara khusus pada operasi looping, di mana register ini menentukan berapa banyaknya looping yang akan terjadi. Yang keempat, ada register DX digunakan untuk menampung sisa hasil pembagian 16 bit. Yang kedua, ada register alamat digunakan untuk metode pengalamatan. Di antaranya mempunyai segmen register yang terdiri kode segmen, data segmen, stack segmen, dan extra segmen. Pada sebuah mesin yang memiliki pengamatan bersegmen, register segmen menyimpan alamat basis segmen. Yang kedua, register indeks, di antaranya stack index dan data index. Register ini digunakan untuk alamat-alamat yang terindeks dan mungkin auto-index. Yang ketiga, ada stack pointer. Apabila terdapat pengalamatan stacknya user visible, maka biasanya stack berada di dalam memori dan terdapat register dedicate yang menunjukkan ke bagian atas stack. Hal ini memungkinkan pengalamatan implisit yaitu push, pop, dan instruksi stack lainnya yang tidak perlu operand stack explicit. Yang ketiga, register data. Register data ini hanya dapat dipakai untuk menampung data dan tidak dapat digunakan kalkulasi dan alamat operand. Yang keempat adalah flag register, yaitu kode sebelumnya yang menggambarkan hasil operasi sebelumnya. Memiliki 16 bit. Yang bit biru adalah flag register, sedangkan sisanya adalah bit kosong. Macam-macam register dalam kontrol dan status register. Yang pertama ada program counter atau PC, berisi alamat instruksi yang akan diambil. Yang kedua ada instruction register atau IR, berisi alamat instruksi terakhir. Yang ketiga ada memory address register atau MAR, yang berisi alamat penyimpanan dalam memori. Dan yang keempat, memory buffer register atau MBR, yang berisi data yang dibaca dari memori atau yang dituliskan ke memori. Untuk materi kedua, kita akan membahas assembler. Dalam assembler, kita menggunakan programming language. Apa itu programming language? Adalah suatu bahasa ataupun suatu tata cara yang akan digunakan untuk manusia untuk berkomunikasi secara langsung dengan komputer. Dalam programming language ada dua model, yaitu low level language, yaitu suatu bahasa program yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer, dan juga high level language adalah bahasa pemrograman yang dekat dengan bahasa manusia. Kelebihan dari bahasa ini adalah mudah untuk dibaca, ditulis, maupun diperbarui. Sebelum bisa dijalankan, program harus dikompil terlebih dahulu. Karena bahasa mesin sangat rumit untuk diprogram secara langsung, maka dibuat suatu simbol untuk mewakili masing-masing instruksi tersebut yang lebih mudah diingat dan dibaca. Sintaks dasar bahasa assembly. Yang pertama adalah model. Adalah suatu sintaks yang digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bentuk memori program kita. Contoh, model small. Beberapa model yang dapat digunakan adalah tiny, small, medium, dan compact. Yang bisa dan large serta huge yang penjelasannya bisa dilihat di video. Yang kedua adalah kode, yaitu tanda direktif ini digunakan untuk memberitahu kepada assembler bahwa kita akan mulai menggunakan kode segmennya di sini. Kode segmen itu digunakan untuk menyimpan program yang nantinya akan dijalankan. Yang ketiga, label, bisa didefinisikan dengan ketentuan akhir dari nama label. Nama label tersebut harus berupa tanda titik 2. Terus pemberian nama label bisa menggunakan huruf AZ, angka 0-9, karakter khusus, dan tidak boleh terdapat spasi pada label dan tidak boleh didahului angka. Untuk contohnya bisa dilihat di video. Untuk sintaks selanjutnya yaitu ORG 100H. Pada program COM, perintah ini akan selalu digunakan. Perintah ini digunakan untuk memberitahukan assembler supaya program pada saat dijalankan delete ke memori ditaruh mulai pada offset ke 100H atau 256 byte.
Dapat dikatakan juga bahwa kita menyediakan 100H byte kosong pada saat program dijalankan. Terus ada move. Sintaks ini berfungsi untuk menyalin suatu nilai ke dalam register yang diinginkan. Sintaks selanjutnya itu interupsi atau perintah. Interupsi adalah suatu perintah yang untuk menghasilkan suatu interupsi dengan sintaks. Sintaks selanjutnya yaitu increase yang berfungsi untuk menambahkan nilai dari suatu register tertentu. Untuk penulisan sintaksnya adalah inc spasi operan 1. Sintaks selanjutnya decrease yang berfungsi untuk mengurangi nilai dari suatu register tertentu. Lalu ada sintaks looping yang berfungsi untuk melakukan perulangan terhadap suatu label. Penulisannya yaitu sintaks sama dengan loop nama label. Yang kemudian ada sintaks komentar yang digunakan untuk memberikan suatu penjelasan lebih terhadap suatu sintaks. Sintaks terakhir yaitu add yang akan menjumlahkan nilai pada destination dan source tanpa carry atau add, di mana hasil yang didapatkan akan ditaruh pada destination. Ini adalah contoh tabel ASCII yang digunakan untuk menggantikan karakter yang diinput dalam register. Untuk contoh register kali ini, kita akan mencetak huruf A. Dapat dengan script sebagai berikut, yaitu titik model, terus titik kode, org 100H, mov AH 02H, mov DL 65, int 21H, int 20H, di mana mov DL 65 adalah ASCII, kode ASCII dari huruf A. Sekian dari kami, Teguh Muhammad Ridwan dan Hadi Syefloh Albab. Kami mengucapkan terima kasih.